Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitrina dari D1B12715 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputra dengan NIM B1B1234140. Nah, hari ini kita akan membahas materi Vintage itu bab 4 dalam bentuk podcast, yang dimana saya sebagai hostnya dan di sini Kak Tio sebagai narasumbernya kita. Oke, kita mulai podcast ini dengan pertanyaan pertama. Mungkin banyak yang penasaran nih, sebenarnya vintage dalam investasi itu apa? Oke, jadi gini, vintage atau financial teknologi sendiri intinya itu adalah gabungan antara dunia keuangan dan juga teknologi digital. Nah, kalau dulu tuh semua transaksi dan investasi itu harus dilakukan secara manual lewat perantara manusia. Nah, sekarang ini fintech itu bikin semuanya itu lebih mudah, otomatis, cepat dan juga lebih efisien juga. Nah, dalam konteks investasi sendiri, fintech itu melahirkan sistem baru yang kita kenal sebagai digital wealth management atau pengelolaan kekayaan digital dengan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan juga cloud computing. Sistemnya itu bisa bantu kita dalam merencanakan keuangan, menentukan profil resiko, bahkan mengatur portofolio investasi tanpa harus ketemu langsung dengan manajer investasi. Oke, berarti peran manusia dalam investasi mulai terganti oleh teknologi atau bagaimana? Sebenarnya bukan digantikan, tapi malah dibantu dan juga dioptimalkan. Karena teknologi ini sendiri itu membuat layanan investasi itu lebih inklusi, artinya semua orang itu bisa ikut berinvestasi tanpa hambatan yang besar. Nah, dulunya layanan seperti perencanaan keuangan itu cuma untuk orang dengan modal yang besar. Nah, sekarang itu bahkan mahasiswa pun bisa punya portofolio reksadana lewat aplikasi. Tapi memang muncul juga tantangan baru seperti keamanan data, keandalan algoritma, dan juga etika penggunaan teknologi. Makanya peran manusia itu tetap penting dalam hal pengawasan dan juga pengambilan keputusan yang strategis. Nah, kalau bicara soal evolusi sendiri, gimana sih perkembangan investasi berbasis teknologi ini dari masa ke masa? Nah, kalau kita lihat dari garis waktunya nih, ada tiga fase besar. Nah, fase pertama itu sekitar akhir tahun 1990-an. Saat itu mulai muncul online trading platform seperti e-trade. Ini tuh revolusioner banget gitu, karena untuk pertama kalinya investor tuh bisa beli saham lewat internet tanpa harus langsung telepon ke broker gitu. Nah, fase kedua itu sekitar tahun 2010-an, di mana teknologi itu makin canggih. Muncul sistem yang bisa memberi rekomendasi investasi otomatis yang berdasarkan data. Nah, inilah cikal bakal munculnya robo-advisory dan juga digital wealth management. Nah, di fase ketiga sendiri sekarang ini di mana artificial intelligence, machine learning, dan juga blockchain mulai diintegrasikan. Jadi sistem itu bukan cuma bantu jual dan juga bantu beli, tapi juga belajar dan juga dari perilaku pengguna dan juga bikin keputusan investasi yang lebih cerdas. Nah, di Indonesia sendiri pertumbuhan vintage investasi itu cukup cepat berkembang karena didukung oleh OJK lewat regulatory sandbox, yaitu semacam ruang uji coba untuk inovasi keuangan digital. Oke, dari tadi Kak Tio bahas tentang digital management nih. Oke, berarti sekarang kita masuk nih ke istilah penting, yaitu digital management. Jadi bisa jelasin lebih dalam nggak apa bedanya dengan pengelolaan investasi biasa? Nah, jadi kalau pengelolaan kekayaan konvensional itu melibatkan konsultan atau manajer investasi manusia biasanya. Nah, kalau digital wealth management sendiri itu sepenuhnya berbasis sistem yang otomatis. Nah, sebenarnya itu ada beberapa ciri utamanya. Yang pertama itu kayak semua proses itu mulai dari perencanaan sampai pemantauan portofolio dijalankan oleh algoritma. Selanjutnya setiap pengguna itu dapat rekomendasi investasi yang berbeda tergantung perilaku dan juga profil resikonya. Yang ketiga, digital wealth management itu terhubung langsung dengan dompet digital, rekening bank, asuransi, dan bahkan aplikasi keuangan lainnya. Jadi integrasinya tuh bagus banget. Nah, yang keempat itu regulasinya itu semua diatur tetap adaptif agar tetap aman dan juga sesuai dengan profil pengguna. Keren ya, jadi bisa dibilang sistem ini belajar dari kita. Bener banget. Nah, misalnya sistem melihat kamu nih rajin top up investasi tiap bulan,
Tapi kamu juga cepat panik kalau harga turun. Maka algoritma itu bisa nyaranin kamu instrumen yang lebih stabil atau ngirimin notifikasi kalau tenang dulu nih, jangan dibuat terburu-buru. Dan itulah yang disebut behavioral nudging, dan ini tuh salah satu kekuatan besar bagi digital web management. Tapi dengan semua kejadian ini pasti ada sih sisi tantangan juga. Pastinya. Nah, tantangan utamanya tuh ada 3. Yang pertama itu keamanan data. Pastinya karena semua berbasis digital, data finansial pengguna itu harus terlindungi dengan enkripsi yang kuat. Selanjutnya itu keadilan algoritma. Nah, kalau datanya salah, kalau algoritmanya bias nih, hasil rekomendasinya tuh juga bisa keliru. Nah, dan yang terakhir tuh literasi digital. Dan karena nggak semua pengguna itu paham risiko investasi digital, kadang orang itu nganggap karena sistem otomatis itu semuanya pasti aman. Nah, padahal tetap ada risiko pasar yang harus dipahami. Oke, nah kalau soal bicara keamanan dan regulasi, sejauh mana sih pemerintah berperan dalam hal ini? Nah, di Indonesia sendiri pengawasannya itu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, OJK ini memastikan tiap platform fintech itu yang menawarkan jasa investasi wajib memenuhi 3 prinsip utama nih. Nah, yang pertama itu risk profiling untuk menilai seberapa besar risiko yang dilakukan oleh pengguna. Kedua itu ada sustainability test, di mana memastikan produk yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan investasi. Dan yang terakhir itu ada transparansi biaya dan juga resiko, di mana semua biaya dan potensi kerugian itu harus dijelaskan secara terbuka. Nah, selain itu, OJK juga mewajibkan platform untuk menjalani uji coba lewat yang namanya itu regulatory sandbox sebelum resmi beroperasi, supaya tidak ada penyalahgunaan teknologi di sektor keuangan. Jadi jelas banget ya, teknologi itu cuma alat yang penting, tetap bagaimana sistem itu digunakan secara bertanggung jawab. Betul, dan menariknya nih, integrasi teknologi ini juga tuh menciptakan lapisan baru dalam manajemen portofolio, mulai dari data layer yang mengumpulkan informasi pasar sampai ke execution layer yang mengeksekusi transaksi otomatis lewat API. Nah, semua itu bekerja secara serentak dan juga terhubung secara real time. Nah, hasilnya tuh biaya operasional tuh bisa jadi lebih rendah, keputusan investasi yang lebih cepat, dan juga transparansinya tuh dapat meningkat. Wah, lengkap banget nih. Jadi kesimpulannya, fintech dalam dunia investasi ini membawa 2 hal besar, ya, yaitu efisiensi dan inklusi. Benar. Nah, jadi fintech itu bukan cuma bikin investasi lebih cepat, murah dan cepat, tapi juga membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk dapat ikut dalam sistem keuangan modern. Nah, sekarang tuh anak muda, pekerja lepas, bahkan ibu rumah tangga bisa punya portofolio investasi hanya dengan smartphone-nya. Tapi kuncinya tetap satu, edukasi, karena teknologi secanggih apapun nggak akan berguna kalau penggunanya itu nggak paham cara memanfaatkannya dengan bijak. Setuju banget nih. Jadi teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa fintech bukan sekedar tren, tapi evolusi besar dalam cara kita mengelola keuangan dan berinvestasi. Betul, dan yang menarik nih, kita ini baru di tahap awal. Nah, kedepannya teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, bahkan analisis perilaku akan semakin terintegrasi nih.